Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 255, halaman 42, Al-Baqarah ayat 255. Kita langsung saja, ini ayatnya cukup panjang. Al-Baqarah ayat 255 ini sering disebut dengan ayat kursi. Nah, cukup banyak ya hadis-hadis yang mengatakan bahwa Al-Baqarah ayat 255 ini merupakan ayat yang sangat agung, ayat yang di dalamnya itu memiliki banyak keutamaan, keistimewaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay, menurutmu ayat manakah di dalam Al-Qur'an yang paling utama?" Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling utama dalam Al-Quran ya Rasulullah adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kepadamu. Dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang mendukung bahwa Al-Baqarah 255 ini memiliki banyak keistimewaan, sehingga dianjurkan ayat ini untuk senantiasa dibaca. Bahkan sering dijadikan sebagai ayat untuk meruqyah diri, membentengi diri dari gangguan-gangguan setan. Itu biasanya kalau dalam meruqyah itu ayat ini termasuk di dalamnya. Jadi muawwidatain itu ya. An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian ayat kursi itu biasanya. Kalau ketika orang itu meruqyah itu yang senantiasa dibaca gitu. Dan tentu saja bagus dibaca setiap saat gitu. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Atau kalau kita melihat hadis biasanya dibaca menjelang tidur gitu Pak ya. Ya itu dalam rangka membentengi diri. Allah itu
La tidak ada. La itu harfun nafyi itu Pak. Huruf yang meniadakan ya. Artinya meniadakan seluruh Tuhan gitu. Tidak ada satupun Tuhan gitu. La ilaha itu tidak ada satupun Tuhan gitu. Illa kecuali huwa dia. Maksudnya huwa di sini adalah domir, itu kata ganti untuk Allah. La Allahu la ilaha illallah, maksudnya begitu. Jadi Allah itu termasuk ini sentral ya, ataupun poros Pak, dari seluruh asmaul husna. Jadi kalau asmaul husna itu dalam hadis dikatakan 99, maka yang menjadi sentralnya itu adalah asma yang disebut dengan Allah. Jadi seluruh asma Allah itu berpusat kepada satu nama, yaitu Allah itu. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak ada ilah illa huwa, kecuali hanyalah Allah. Yang tidak ada zat yang wajib diibadahi illallah, la ma'buda illallah. Yang tidak ada zat yang ditaati kecuali hanyalah Allah, la muta'a illallah. Tidak ada tujuan peribadatan kecuali hanyalah Allah, la maqsuda illallah. Tidak ada zat yang ditakuti kecuali hanyalah Allah, la khaufa illallah. Tidak ada zat yang wajib diibadahi, dicintai kecuali hanyalah Allah, la mahbuba illallah. Tidak ada zat yang wajib diminta pertolongan kecuali hanyalah Allah, la musta'ana illallah. Tidak ada zat yang wajib menetapkan hukum kecuali hanyalah Allah, la mahkuma illallah. Itu ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, itu paling tidak dalam benak kita itu kita punya pemahaman apa makna dibalik kalimat tauhid itu, sehingga betul-betul kalimat tauhid itu menjadi sebuah kalimat yang menjadi dasar keislaman kita gitu Pak. Betul-betul kalimat tauhid itu menghujam dalam jiwa kita, yang menjadikan kita ini memiliki keimanan yang kokoh gitu Pak. Allahu la ilaha illa huwa. Nah kemudian setelah Allah itu menyebutkan bahwa Allah itu al-ilah, Allah itu zat yang wajib diibadahi, wajib ditaati, wajib ditakuti, wajib dicintai, wajib diminta pertolongan, wajib menetapkan hukum. Baru Allah itu menyebutkan asma'nya. Ini kalau mau dirunut nih dalam ayat kursi ini, itu Allah menyebutkan dalam ayat kursi ini ada 50 kata ini Pak. Ada 50 kata dan ada 10 kalimat ya. Yang di dalamnya itu disebutkan itu sampai 18 kali itu nama dan sifat Allah itu.
Itu salah satu kenapa memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Jadi di dalamnya itu ada 18 kali Allah menyebutkan baik nama dan sifatnya. Nah makanya setelah Allah itu menyebutkan bahwa Allah itu Al-Ilah, kemudian Allah itu memperkenalkan diri. Satu Al-Hayyu, dua Al-Qayyum. Jadi setelah Allah itu mengatakan kalian itu wajib beribadah kepadaku, wajib takut kepadaku, wajib menjadikan aku sebagai pembuat hukum, penegak hukum, wajib meminta pertolongan kepadaku, wajib mencintaiku, wajib menjadikan aku sebagai tujuan. Allah katakan Al-Hayyu. Allah itu adalah zat yang maha hidup. Allah itu hidup tanpa diawali kematian dan tanpa juga diakhiri dengan kematian gitu. Kalau kita kan hidup diawali dari sesuatu yang mati, kemudian akan berakhir juga kepada sesuatu yang mati. Allah itu zat yang maha hidup dengan seluruh kesempurnaan hidupnya, dengan kehidupan yang sesungguhnya, dengan kehidupan yang mencapai hakikat kehidupan. Jadi kehidupannya tidak sementara, tidak semu. Bahkan hal-hal nih Pak, hal-hal yang berkonotasi tidak hidup itu tidak ada dalam diri Allah itu. Kalau dalam diri kita Pak nih, kita ini kan hidupnya sementara. Konotasi-konotasi yang menunjukkan bahwa kita pun hidupnya itu semu banyak. Seperti nih, kita ini kan resep ulin, resep malas gitu Pak ya. Kita itu senangnya malas gitu, santai-santai. Itu kan konotasinya mati itu Pak. Jadi kalau orang itu senangnya diam, itu berkonotasi tidak hidup. Orang itu senangnya tidur, itu berkonotasi mati itu sebetulnya. Walaupun ya beda antara tidur dengan mati, tapi identik lah. Malas itu identik dengan mati gitu. Menganggur itu identik dengan mati gitu. Nah, Allah itu selamat dari itu semua Pak. Jadi tidak ada dalam diri Allah itu, jangankan kematian, yang konotasi mati aja tidak ada. Makanya nih sifat yang nama yang kedua adalah Al-Qayyum. Allah itu zat yang maha berdiri. Asalnya itu qayyum itu qoma yaqumu, itu berdiri itu. Allah itu senantiasa siap siaga, senantiasa konsisten mengurusi, memperhatikan, kemudian ini bertanggung jawab untuk mengatur seluruh makhluknya. Jadi betul-betul seluruh makhluknya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kata bagi Allah itu yang namanya tidur gitu, yang namanya istirahat, yang namanya bermalas-malasan, yang namanya berpangku tangan. Qayyum gitu. Qayyum. Itu qayyum itu, makanya kalau di daerah-daerah tertentu atau di tempat lain, orang yang mengurusi masjid itu sering disebutnya qayyim. Dia betul-betul mencurahkan waktunya untuk memakmurkan masjid, itu qayyim. Jadi qayyum itu senantiasa tegak, berdiri, sungguh-sungguh serius
untuk memperhatikan dan mengurusi, mengcover seluruh kebutuhan makhluknya. Kebutuhan apa ya? Tentu segala macam kebutuhan, Pak. Kan kebutuhan kita itu banyak sekali. Dari mulai kebutuhan makan, minum, pakaian, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Wah, luar biasa ini kan, Pak. Nah, ini sebetulnya nih, Pak, sebetulnya dari dua nama ini saja, dari dua nama ini itu harus sudah bisa menjadikan semua umat Islam itu menjadi orang-orang yang sukses. Dari dua nama ini nih. Karena dua nama ini sangat memberikan motivasi yang sangat besar bagi kemajuan manusia, khususnya umat Islam. Nah, makanya ketika kita membaca ayat kursi itu perlunya dipahami dan diresapi itu di situ, Pak. Jadi Allah itu zat yang maha hidup dan senantiasa beraktivitas itu. Zat yang maha hidup yang senantiasa bekerja, yang senantiasa mengatur, senantiasa mengcover seluruh kebutuhan. Biar bacaan ayat kursi itu tidak tidak berlalu begitu saja. Makanya nih dalam kalimat berikutnya nih, la ta'khudhuhu, la tidak ta'khudhuhu, Allah itu mengambil sinatun. Sinatun ini ngantuk gitu, Pak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini sinatun itu hal-hal yang bisa mendorong orang itu tertidur atau hal-hal yang terjadi sebelum tidur. Allah itu tidak lelah, gitu, Pak. Allah itu tidak capek dan juga tidak tidur, gitu. Dan juga tidak tidur. Ini kan motivasi yang sangat luar biasa, Pak. Motivasi yang sangat luar biasa. Terutama dalam meningkatkan kualitas kerja kita, etos kerja kita, termasuk kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kalau kita betul-betul meresapi. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kerja duniawi ataupun kerja ukhrawi itu kan baru bisa ditempuh kalau orang itu meminimalisir kecenderungan hawa nafsunya. Kan hawa nafsu itu cenderungnya itu kan pengennya bermalas-malas, bersantai-santai, capek sedikit kan maunya diem gitu, Pak. Capek sedikit maunya tidur kan begitu. Ya kalau hidup seperti itu anak kecil juga kan bisa, Pak. Anak kecil itu bisa. Justru kan dalam hidup itu harus ada pengorbanan untuk meraih sebuah tujuan gitu. Ya salah satunya itu, Pak. Salah satunya itu kurangi tidur gitu ya. Kemudian kurangi juga bersantai-santai, bermalas-malas. Itu kalau kita nih mau belajar dari kalimat ini saja nih, kalimat ini saja. Lalu Allah mengatakan nih, lahu, hanya miliknya lah. Lalu lahu itu lillah, hanya milik Allah. Ma, segala sesuatu fis samawati, yang ada di seluruh lapisan langit, yang ada di seluruh langit yang 7 lapis itu. Wa ma, wa dan ma, segala sesuatu fi, yang ada di dalam al ardi, ya, seluruh bumi.
Jadi seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi itu semuanya milik Allah. Semuanya ciptaan Allah, semuanya dikaper oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah. Dan ini muncul ini muncul kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard itu setelah Allah mengenalkan saya ini dat yang senantiasa hidup. Saya ini adalah dat yang senantiasa qayyum, tidak pernah malas, tidak pernah diam, tidak pernah berpangku tangan, tidak pernah tidur. Baru Allah katakan saya punya seluruh langit dan seluruh bumi. Itu kan motivasi Pak, itu motivasi. Jadi ketika kita itu ingin punya, katakanlah kita ingin punya ilmu, kurangilah tidur, kurangilah bersantai-santai. Kalau kita katakanlah ingin punya pekerjaan, kurangilah berpangku tangan, diam. Kalau kita ingin punya harta, kurangilah bermalas-malas. Itu tuh muncul setelah Allah itu, saya itu Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Lalu dikatakan saya itu pemilik segalanya. Kan sinkron sekali itu Pak, sinkron itu. Allah mengatakan saya pemilik seluruh langit dan bumi itu setelah diawali itu dengan kinerja yang sangat luar biasa itu Pak. Itu kalau mau dijadikan sebagai ini kalau pendekatannya pendekatan dalam rangka membangun kualitas diri itu Pak. Kita lanjutkan nih. Man itu disebutnya harful istifham bisa. Harful istifham bermakna nafyun itu Pak. Huruf yang berfungsi untuk meminta pemahaman tapi maknanya meniadakan. Jadi begini nih, man siapakah, arti letterlocknya begini, man siapakah za yang memiliki, alladzi man dzalladzi, man siapakah dzalladzi yang memiliki yasfa'u syafaat indahu di sisinya, illa kecuali bi dengan idnih izinnya. Nah tadi saya katakan maknanya ingkari, maksudnya begini, maknanya nafyun. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Kenapa kok begitu? Pertama kan syafaat itu ya, seluruh syafaat itu milik Allah itu. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki syafaat, tidak ada. Para malaikat enggak punya syafaat itu Pak. Para nabi termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak punya syafaat. Yang punya syafaat itu Allah, itu yang punya syafaat itu. Tidak ada satupun makhluk yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali kalau Allah izinkan. Para malaikat enggak berani, para nabi, para rasul enggak berani. Mereka baru berani itu setelah diberikan izin oleh Allah. Makanya kita jangan keliru, kalau minta syafaat jangan kepada malaikat. Kalau minta syafaat jangan kepada Rasulullah, kepada pemilik syafaat. Karena syafaat itu satu milik Allah, yang kedua yang bisa memberikan syafaat itu Allah. Kecuali kalau Allah sudah memberikan izin dan memberikan kekuatan kepada makhluk seperti Rasulullah itu Pak. Jadi begini Pak, ada hal-hal yang boleh diminta
hanya kepada Allah. Yang kedua, ada hal-hal yang boleh diminta kepada selain Allah. Hal-hal yang boleh diminta kepada selain Allah itu hal-hal yang secara logika selain Allah mampu itu. Kayak saya begini nih bilang, Pak Tarmanto, tolong bikinkan saya kopi, itu boleh itu. Saya minta tolong ke Pak Tarmanto bikin kopi karena Pak Tarmanto bisa bikin kopi itu. Atau saya nyuruh ke tukang, Mang tolong ini pasangin bata, boleh itu. Kenapa? Karena logika kita pun itu sudah mengatakan pasti bisa itu. Tapi kita tidak boleh minta tolong kepada makhluk atau kepada manusia untuk hal-hal yang gaib yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Seperti tadi, seperti kita umpamanya minta rezeki, kita kemudian minta kesembuhan, termasuk minta syafaat, itu hanya bolehnya kepada Allah. Nah, kalaupun nanti setelah meminta kepada Allah, Allah kan punya kewenangan. Siapa yang mau diberikan izin oleh Allah untuk beri syafaat, nah itu mah kewenangan Allah. Mau kita itu diberikan syafaat melalui Rasulullah, atau diberikan syafaat katakanlah kita itu melalui Ashabul Badar gitu ya, orang-orang yang ikut di medan perang, atau kita diberikan syafaat melalui Al-Quran, nah itu kan atas izin Allah semuanya. Jadi tidak ada seorang pun yang punya kewenangan, punya keberanian untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, nah Allah itu zat yang maha mengetahui. Nah, itu kan namanya itu Al-Alim. Allah itu Al-Alim, ya'lamu. Allah zat yang maha mengetahui ma segala sesuatu baina aidihim, yang ada di hadapan mereka makhluknya. Allah itu zat yang maha mengetahui semua masa depan. Allah itu zat yang maha mengetahui semua yang akan datang, termasuk hal-hal yang akan terjadi di kehidupan akhirat. Wa ma, wa dan ma segala sesuatu khalfahum, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di belakang mereka. Ini kalau mau dikaitkan dengan dunia dan akhirat, dunia itu masa lalu, akhirat itu masa depan. Sehingga sering dikatakan dunia itu jauh, akhirat itu dekat. Dunia disebut jauh karena kita meninggalkan. Sedikit demi sedikit kita itu akan menjauh dari dunia. Tapi sedikit demi sedikit kita ini akan mendekat kepada akhirat. Makanya kenapa sering dikatakan akhirat itu dekat dan pasti itu. Karena kita ini sedang berjalan menuju akhirat. Kematian itu pasti dan dekat. Akhirat itu pasti dan dekat. Kita akan menuju ke sana. Nah, Allah itu maha mengetahui semua yang sudah berlalu dan semua yang akan datang. Ini kan sebetulnya merupakan sebuah isyarat bahwa pentingnya kita itu bertawakal, menyerahkan seluruh urusan kita itu kepada Allah zat yang maha mengetahui segalanya
baik masa lalu ataupun masa datang. Wala dan tidak pula yuhituna. Muhit itu kan meliputi, Pak. Dan tidak ada satupun yang meliputi, yang menguasai atau yang mengetahui bisaiin sesuatu apapun atau sedikit pun min ilmihi daripada ilmu Allah. Min ilmihi itu maksudnya min ilmillah, illa kecuali bima sya'a, kecuali terhadap apa dan siapa yang Allah kehendaki. Jadi ilmu kita nih Pak manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Makanya tidak ada yang namanya manusia itu sebagai pencipta ilmu, pencipta sesuatu, tidak ada. Yang ada itu manusia itu penemu. Kenapa penemu? Kan tadi juga sudah ada. Kayak listrik nih, pencipta listrik itu Allah itu Pak. Pencipta listrik itu ditemukan oleh seseorang gitu Pak. Jadi bukan penciptanya, siapa yang itu listrik itu? Thomas Edison Pak. Itu bukan pencipta, penemu Pak. Yang menciptakannya itu Allah itu. Dan masih banyak sekali ilmu-ilmu yang Allah ciptakan yang belum kita temukan gitu Pak. Berarti kan di situ ada sebuah isyarat bahwa kita itu harus mencari agar menemukan ilmu-ilmu yang sudah Allah ciptakan. Dan perlu saya katakan juga yang namanya mencipta itu bukan membuat. Mencipta itu pekerjaan akal itu Pak. Pekerjaan akal. Di kita sering salah memahami itu. Allah Al-Khaliq. Allah itu zat yang maha pencipta. Pemahaman kita mencipta itu membuat, bukan membuat. Mencipta itu termasuk ini pekerjaan akal yang sifatnya abstrak gitu Pak. Abstrak. Katakanlah seperti ide itu, ide gagasan itu. Konsep gagasan besar itu mencipta itu Pak. Baru setelah dikomunikasikan, diomongkan, itu namanya konsep itu Pak. Dari mencipta turun ke konsep itu. Nah, semua ilmu yang ada itu ciptaan Allah. Kemudian satu persatu ada yang ditemukan oleh manusia. Nah, siapa yang menemukannya? Ya orang-orang yang mencari, orang-orang yang thalabul ilmi itu. Nah itu. Jadi tidak ada satupun orang yang mengetahui, apalagi sampai yuhitun, menguasai, meliputi, kan al-muhit itu meliputi sedikit pun daripada ilmu Allah kecuali apa dan siapa yang Allah kehendaki. Ilmu manusia jangankan untuk hal-hal yang gaib, untuk yang hal-hal yang nyata saja sangat terbatas. Bening di Al-Quran itu ada ketika berbicara tentang ruh gitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Di kesana kalimat berikutnya itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu kan masalah gaib, persoalan gaib. Nah, yang diberitahu oleh Allah itu hanyalah sedikit, itu pun yang sifatnya duniawi, Pak. Yang banyak dikuasai oleh manusia itu ilmu-ilmu yang sifatnya lahir. Itu pun sedikit sekali, masih banyak ilmu-ilmu duniawi yang lahir. Itu yang
diketahui oleh manusia. Terlebih-lebih yang ilmu yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan akhirat. Allah berikan juga itu Pak pengetahuan tentang akhirat, tapi sedikit sekali, sedikit. Dan tentu itu kepada siapa orang yang Allah kehendaki. Nah kan ini kan merupakan isyarat juga Pak. Isyarat bagaimana supaya Allah itu berkehendak kepada diri kita, biar kita itu mendapatkan ini Pak, mendapatkan izin dari Allah untuk memiliki ilmu-ilmu yang Allah ciptakan itu. Nah, bagaimana supaya Allah itu kehendak Allah itu ini Pak, berpihak kepada kita? Di situ kan kita perlu ada keinginan, perlu ada usaha, perlu ada ikhtiar, sehingga nyambung antara keinginan dan ikhtiar kita dengan kehendak Allah itu. Kan kalau kita lihat dalam Al-Quran begini, semua manusia yang Allah lahirkan ke muka bumi itu kan la ta'lamuna syai'a itu kan. Itu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit apapun. Allah berikan perangkat as-sam'u wal basar wal afidah itu. Pendengaran, penglihatan dan hati itu perangkat yang Allah berikan untuk mengubah manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sejauh mana pengetahuan orang itu dipengaruhi sejauh mana dia memanfaatkan ketiga perangkat tadi. Semakin banyak orang itu mendengar, melihat dan merasa, pengetahuannya akan semakin dalam. Sekali lagi nih, semakin banyak orang itu mendengar, melihat, merasa, pengetahuannya semakin dalam. Semakin orang itu dalam pengetahuannya, keberaniannya semakin tinggi, keinginannya semakin tinggi Pak. Kenapa semakin tinggi? Karena dia wawasannya luas. Nah itu makanya ilmu itu sering dikatakan kunci, ya, kunci segalanya. Itu ilmu. Dan itu yang mengatakan kan Nabi itu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kan gitu. Kalau orang ingin sukses dunia, ya dengan ilmu dunia Pak. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin sukses bahagia di akhirat dengan ilmunya ilmu agama, ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia dan bahagia akhirat, kuncinya itu ilmu. Makanya dua-duanya harus dipelajari, dipahami, dipraktekkan. Lanjutkan ya, wasi'ana. Allah itu kan al-wasi gitu Pak ya. Pernah kita bahas tuh. Allah itu punya nama al-wasi, zat yang maha luas. Wasi'a sangat luas kursiyuhu. Maksudnya kursiyullah. Sangat luas kursinya Allah itu. As-samawati seluas seluruh langit, wal ardo dan seluas seluruh bumi. Ini kalau Ibnu Abbas, beliau menafsirkan kursi itu adalah tempat ya, tempat berpijaknya dua kaki Allah itu. Kalau Ibnu Abbas itu. Ada juga ulama lain yang mengatakan kursi itu adalah ilmullah itu. Ilmunya Allah. Dan ini bukan ars ini Pak. Jadi kalau kita lihat dalam hadis, perbandingan antara arsnya Allah dengan kursinya Allah itu
itu bagaikan satu titik di tengah-tengah padang pasir itu Pak. Bagaikan satu titik di tengah-tengah padang pasir. Dalam hadis lain itu bagaikan sebuah cincin di tengah-tengah padang pasir. Itu bandingan antara arsy-nya Allah dan kursinya Allah. Kemudian bandingan kursinya Allah dengan seluruh langit dan bumi seperti itu juga. Jadi seluruh langit dan bumi kalau dibandingkan dengan kursinya Allah bagikan sebuah titik juga. Waktu kan di atas seluruh langit dan seluruh bumi itu masih ada itu makhluk-makhluk Allah yang ukurannya sangat besar. Ada kursinya Allah, ada arsy-nya Allah. Dan itu luar biasa Pak. Luar biasanya itu karena Allah itu kursinya sangat besar, arsy-nya sangat besar, terlebih-lebih Allahnya itu sangat maha besar. Semua makhluknya itu kan sangat kecil dan akan terlihat semuanya itu Pak. Coba aja saya berikan gambaran begini Pak nih. Dulu ketika kita TK atau SD itu banyak Pak kolam atau sawah itu ya, yang kelihatannya oleh kita itu gede banget itu Pak. Tapi coba lihat sekarang Pak, kayak kecil gitu. Dulu mau itu kolam itu pas mau lewat itu kan takut jatuh karena dalam bayangan kita itu kan gede terus dalam itu Pak. Tapi pas kita lihat sekarang lewat kok kolam ini jadi kecil gitu Pak, jadi kecil. Kenapa kok begitu? Karena manusia itu berkembang gitu Pak, berkembang. Kemampuan dan ketajaman kita melihat berkembang Pak. Atau Bapak mungkin pernah melihat nih, dulu jarak ke suatu tempat, katakanlah umpamanya dari rumah kita melihat ke belakang ada bukit, ada gunung, kayak jauh gitu dulu itu. Ketika kecil itu kayak jauh, tapi kalau sekarang kayak dekat gitu dah. Dekat sekarang. Dulu itu kan ke Jakarta itu rasanya jauh gitu. Kok sekarang itu kayak jalan ke air saja itu Pak. Nah, karena kita kan umur bertambah, pengetahuan bertambah, kemampuan bertambah. Jadi segala sesuatu yang oleh kita waktu SD dipandang besar, sekarang itu menjadi kecil itu Pak dalam pandangan kita itu. Baheula keur SD Pak, duit 100.000 teh asa gede teh gitu tah. Keur SD. Ayeuna mah duit 100.000 teh geuning jadi leutik gitu tah. Kayak gitu Pak. Itu baru oleh kita Pak, perubahan cara pandang kita ketika SD dengan sekarang itu. Apalagi kalau yang memandang itu Allah itu. Kalau yang memandang Allah itu seluruh alam semesta itu kecil sekali itu. Sehingga dikarenakan kecil semua titik-titiknya itu kelihatan oleh Allah itu. Nah ini ilustrasi ringannya kayak begitulah. Kita lanjutkan nih. Wala yauduhu, wa dan la tidaklah yauduhu. Maksudnya yauduhu itu yaudullah. Dan tidak memberatkan bagi Allah apa hifduhuma, untuk menjaga keduanya. Allah itu tidak berat untuk menjaga kursinya, tidak berat menjaga langit, tidak berat menjaga bumi, tidak terbebani sehingga Allah itu tidak merasa kesulitan, tidak merasa keberatan, tidak merasa kewalahan. Apalagi kalau hanya ngurus Indonesia tuh Pak. Indonesia kan hanya satu titik dari bagian bumi saja itu. Mengurus seluruh langit aja enteng bagi Allah itu. Sama apa sebetulnya kita pun dalam hidup akan begitu Pak. Semakin orang itu ilmunya semakin luas, semakin pengalamannya semakin luas, itu akan sedikit memiliki kemudahan dalam mengurusi banyak hal itu Pak. Kuncinya itu ilmu itu. Kuncinya ilmu.
Tapi walaupun tentu kita manusia punya batasan, Pak. Karena kita kan bukan Allah gitu ya. Kita punya batasan, tetapi dengan berluasnya ilmu, luasnya wawasan, luasnya pengalaman, itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Coba ini kan motivasi luar biasa ini Pak. Ayat ini untuk membangun kepercayaan diri itu kan motivasi luar biasa. Wa huwa, dan dialah Allah al-aliyu, dat yang maha tinggi itu Pak. Allah itu maha tinggi ilmunya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi keagungannya, maha tinggi kekayaannya, al-adim, dan juga Allah itu zat yang maha agung. Nah ini muncul Pak, nama Allah al-ali dan al-adim itu setelah dijelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Allah, diperkenalkan melalui nama-namanya. Barulah Allah itu mengatakan, akulah dat yang al-ali dan akulah dat yang al-adim, dat yang maha tinggi. Nah ini mudah-mudahan ayat ini menjadi hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.